diskusi gen yang di sini tadi. Gitu. Nah, karena ada alat itu, kita jadi tahu perubahan pengaruh apa aja, nggak cuma masalah ini kan tadi kan lebih ke arah stres sosial ya. Kita pengaruh apa aja terhadap ekspresinya kita jadi tahu dengan ada teknologi itu. Gitu. Nah, terus kalau percobaannya ini sendiri dia nggak pakai manusia karena ini gennya tadi diambil dari hati. Jadi dia pakai tikus dan sementara tikusnya itu percobaannya itu selama 30 hari. Jadi si tikus ini tadi dibikin stres dia. Pertamanya kan dia hidup tuh satu kandang berlima sama teman-temannya nih, satu kandang. Udah gitu setelah 10 hari mereka bersama-sama, tuh mereka dipisahin di kandang masing-masing. Terus terisolir, kandangnya itu yang nggak bisa melihat dan komunikasi sama teman-temannya yang lain. Jadi dia merasa lonely kan, dia sendirian gitu. Nah, udah menderita gitu, masih kasurnya si kucingnya itu dikurangi. Jadi ketebalannya itu dikurangi. Jadi kayak misalnya gampangannya tambahinnya fasilitas hidup orang itu juga dikurangi. Nah, dikurangin. Terus abis itu setelah 30 hari si mencitnya seperti biasa diambil hatinya dan diambil tadi itu untuk dicari ekspresi gen apa sih yang berubah gitu. Nah, dengan alat-alat yang tadi itu. Nah, setelah dilakukan setelah itu dilakukan itu tadi, ternyata tahu ada gen A, B, C, D, E yang berubah sama mencit yang normal, yang dia hidup dengan bersenang-senang bersama teman-temannya dan juga dia punya fasilitas kayak kasurnya dia tebel gitu. Nah, ternyata ada gen-gen yang berubah gitu, gen A, B, C, D, E misalnya. Setelah itu dilakukan lagi analisis untuk tahu sebenarnya gen-gen ini tuh terlibat di proses apa sih, ngatur apa sih di dalam tubuh kita. Nah, setelah dirunut terus panjang gitu, pakai satu sistem gen ontologi namanya, itu baru diketahui kalau gen-gen yang berubah tadi itu ada yang diekspresikannya lebih tinggi, jadi lebih banyak ekspresinya. Ada yang ekspresinya lebih rendah. Yang ekspresinya lebih tinggi itu ternyata gen-gen yang berhubungan sama gen-gen yang berhubungan sama sintesis lemak atau pembentukan lemak. Jadi gen-gen itu berhubungan sama gimana bentuk asam lemak rantai panjang kayak gitu. Nah, jadi terus gen-gen yang diekspresikannya lebih rendah dari yang normal tadi yang nggak diisolasi, itu gen-gen yang berhubungan sama gen-gen yang mencerna lemak, sebaliknya. Jadi artinya kan yang meningkat itu adalah yang membuat lemak, yang menurun adalah yang mencerna lemak. Di dalam tubuh kan lemak juga akan dipecah-pecah dicerna. Artinya ada akumulasi lemak di situ kan jadinya. Nah, jadi pesan moral dari si jurnalnya tadi itu adalah kalau mau biar nggak numpuk-numpuk nih akumulasi lemak di dalam tubuh, jangan mengisolasi diri sendiri. Jadi berteman yang sebanyak-banyaknya. Ya, terus ya gitu, ini hubungannya sama itu. Gitu aja sih. Jadi itu hubungan dilihat dari sisi yang genetikanya tadi. Gitu. Detailnya ini jurnalnya. Kalau punya banyak teman tapi kerjaannya makan, terus teman-temannya gimana dong? Nah, ya harus satu faktor lagi dong. Jadi kesimpulannya tadi kalau misalnya ada orang yang lebih banyak mengurung diri, itu akan stres, kemudian dia berat badannya turun. Naik, karena sintesis lemak meningkat. Naik, ya. Iya, sintesis lemak. Sebenarnya gini, di jurnal ini selama 30 hari ditimbangin itu si mencit-mencitnya sebelum dibunuh. Nggak ada istilahnya sih di anak biologi itu, tapi aku nggak terlalu ingat apa istilahnya. Tapi itu tergantung pikiran nggak? Nah, itu yang akan dijelaskan oleh sisi psikologi. Beban pikiran orang itu lebih lebih berperan mempengaruhi berat badan. Karena dia kerjaannya menumpuk banyak. Hanya untuk ini isolation stress atau gimana? Karena kalau setahu aku, kalau stres itu biasanya menurunin berat badan. Apa karena naikin berat badan karena dia terisolasi terus larinya makan terus, atau gimana? Ya sebenarnya bisa sih terisolasi gitu kan, there's no facility, nggak ada kerjaan ngapa-ngapain, larinya kemakan ya bisa juga.
tapi nggak ngerti. Nggak ada, di sini nggak dijelasin mekanismenya gimana. Tapi untuk meredis itu kan ini kan juga mencit ya kan, bukan manusia gitu. Jadi emang. Terus pertanyaannya, yang bikin stres tikus itu dosa apa enggak tuh? Jadi si agama Mas Arman gimana? Dosa ya. Gitu. Apalagi dibunuh kan terakhir tikusnya? Loh kalau semua percobaan kayak gini apa sih dibunuh? Serius semua dibunuh akhirnya? Loh semua hewan coba. Cara bunuhnya gimana? Tapi kan tikus dipilih karena dia dekat sama sifatnya manusia ya, mungkin dari sisi psikologisnya, fisiologisnya. Terus dia gampang berkembang biak, jadi nggak apa-apa lah. Dibunuh nggak apa ya? Waktu Iya. hidupnya juga singkat. Iya, Waktu psikologi itu. juga penelitiannya Lah kalau nggak gitu gimana orang mau bunuh orang? Ngetes obat langsung ke orangnya. Diobati orang. Mati beneran kan itu bayi orangnya gitu. ya ada ini kok animal acid juga kok. Iya. Kalau kodok boleh? Ya. Aha. Kodok kan dorong Ngeri kodok. kehewanan. Enggak. Tapi kan itu kan juga tergantung sama ininya, kemiripan fungsional tadi itu sama manusia. Gitu. Jadi ya nggak bisa asal hewan aja sih yo. Kalau kamu benci sama hewan itu terus itu yang jadi kamu hewan coba gitu. Intinya kalau biar gemuk gimana Pak? Itu simpelnya. Ya udah Kalau nggak di kamar terus nggak keluar. makan. Enggak. Tipsnya itu satu, silaturahim. Silaturahim kan memperbanyak rezeki, Memperbanyak Panjang teman itu umur. tadi mas. panjang umur. Memperbanyak teman nih Banyak tadi. teman. Jadi Terus yang kedua, jangan banyak terlalu mikir. Jadi semakin banyak beban pikirannya itu makin bikin stres. oh Berarti kamu Mas- pengen gemuk ya? Sorry Terus kalau dia kan mikir, jadi selera makan turun dan sebagainya. Terus Itu terus Ada olahraga. mahal juga kalau mau gemuk cuma cepet. Lagi konsentrasi. Kalau hewan. Makan protein, minum terus protein. apa lagi ya? Udah sih itu aja sih. saya matang. Pas Wah, tepat luar waktu. biasa. Ustaz, Terima kasih. Mangga monggo. Iya. Juga ya. Enak banget. Loh, apa? Mantap nih rasanya. Panas Spesial. panas. Pakai cabai rawit dia. Udah. Udah. Nggak suka cabai. Nggak suka cabai. Nggak seru no kalau Itu ada di situ. Ngomong. Cabai rawitnya. coba dikit. Satu aja. Menci tau. Hidup cuma sekali yo. Iya. Rugi banget nggak suka pedes ya, Pi ya. rugi banget deh, ya ampun. Makan dua bilang nggak? Dua cabai empat tuh. Enggak, dua cabai langsung. Satu dulu dong. Satu dulu lah. Coba Satu aku baru sekali dua maksudnya. Itu nggak sekali. angkat gitu. Terus lagi nih. Sekali dua nggak ada. Wah, aku nggak mau dulu, menyiksa kamu diri deh. Maya mau Satu-satu menikmati. dulu. Udah selesai, udah. Ada pertanyaan deh ya? Tadi sudah. Ya, yang pertanyaan silakan Mas Bini mau nanya, silakan nanya. Apa Bik? Genetika dari tulang genetika. Belum. Tadi. Dulu aku pernah nyasar sih, bukan nyasar. Sebenarnya itu agak-agak jauh. Yang pendidikan sekarang juga nggak ada. mau. Ada dokumennya. Oh, ini aku dapat. Ya kau dari sini. Udah tadi. Tom and Jerry. Bukan. Enggak benar. Jadi obesitas tuh ada 3. Kelebihan berat badan 20-40%. Itu yang masuk yang ringan. Terus yang sedang kelebihan 41 sampai 100%. Obesitas beratnya lebih dari 100%. Ini cara ngitungnya indeks massa tubuh berat badan dibagi tinggi badan. Di mana bagi 102? Berapa? Masih ideal kan? BMI kan? Body mass index. Itu berapa tuh? Ini ada soalnya bisa Coba aku ya. ketahuan berapa. 5. Enggak ideal, nggak ideal. Iya, sudah di bawah standar ya. Aku ideal. Enggak, BMI itu ada jaraknya tuh, kuningnya Namanya tuh nanti dia dari berapa sampai enggak. berapa rentangnya. Kalau aku di tengah-tengah. Ideal Berapa ya? Berapa ya? 76, berat 66. 57, 57 174. bagi 174 0,32 kurang. kurang. Aduh. Gila, aku 0,32. Oh, enggak, sorry. Di kuadratin. Kurang berapa itu
18,5, aku 0,2.